2023 merupakan tahun politik. Diprediksi bahwa pada tahun 2023 kondisi perpolitikan kita akan memanas. Hal ini sangat wajar karena memang 2024 kita akan melaksanakan pemilihan umum. Kita ketahui bahwa 2019 kondisi politik kita memanas, di mana menguatnya politik identitas. Masyarakat dibenturkan dengan berbagai perbedaan-perbedaan, dibenturkan dengan berbagai sekat-sekat, sekat agama, sekat suku, sekat timur, sekat barat, sekat orang miskin, sekat orang kaya. Jadi semua ini sengaja dibenturkan demi satu kepentingan dan tujuan, yaitu menarik simpati dengan harapan dan tujuan bahwa simpati ini nanti akan dipergunakan untuk memenangkan persaingan dalam pemilihan umum, baik itu pemilu legislatif, pemilu kepala daerah maupun pemilu presiden. Konsepsi berpikir seperti apa yang perlu kita bangun? Konsepsi berpikir yang perlu kita bangun adalah kita harus menyadari bahwa dalam pemilihan umum kita berrivalitas dengan saudara sebangsa sendiri. Dan rivalitas ini, kompetisi ini dibatasi dalam koridor hukum. Artinya, sudah ada batas-batas yang bisa kita lakukan. 1945 kita berjuang merebut kemerdekaan. Musuh kita jelas bangsa lain, tetapi pada pemilu, lawan kita adalah bangsa sendiri. Karenanya tentu kita harus selalu menyadari bahwa kita boleh memperjuangkan apa yang menjadi keinginan, cita-cita kita, apakah itu kekuasaan atau menangnya calon yang kita usung. Tapi kita juga harus bisa menyadari bahwa ada batas-batas dan kita bersaing dengan saudara sendiri. Konsepsi berpikir yang kedua adalah bahwa pemilihan umum adalah salah satu cara, sistem, atau mekanisme peralihan kekuasaan atau suksesi yang didesain, dirancang paling aman, minim konflik, dan diharapkan bahwa pemilu akan membatasi beralihnya konflik menjadi kekerasan. Jadi pemilu didesain agar terjadi peralihan kekuasaan yang aman. Oleh karenanya, apabila pemilu masih diwarnai dengan kekerasan, berarti kita belum menyadari bahwa pemilu adalah sistem pada masyarakat modern yang didesain agar suksesi atau peralihan kekuasaan itu berjalan dengan aman dan damai, serta memberikan kemaslahatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Konsepsi berpikir yang ketiga, jangan mau kita dikorbankan oleh siapapun, terutama mereka yang memiliki kepentingan politik dan mengarahkan kita untuk bertarung, untuk berkonflik, melakukan kekerasan, menghalalkan segala cara, sementara kita ini hanya diperalat. Kita yang menjadi korban, sementara mereka yang mendesain, mengarahkan kita, mereka nanti bersembunyi di balik layar dan hanya menarik keuntungan dari berdarah-darahnya masyarakat kita pada pemilu ini. Konsepsi yang keempat, bahwa politik semestinya diarahkan untuk kemaslahatan, kesejahteraan, ketenangan, ketentraman. Justru konflik mengorbankan, menistakan, membuat masyarakat menjadi sengsara.
pemilu sebagai salah satu alat atau piranti politik juga harus memberikan jaminan dan kepastian bahwa masyarakat harus tetap aman. Jadi safety first. Dan oleh karenanya, masyarakat juga menyadari dan harus dibangun kesadaran dirinya bahwa melalui berbagai aktivitas politik ini, keamanan dirinya, keamanan orang lain, ketentraman masyarakat luas, lingkungannya, keluarganya, bangsa dan negaranya harus tetap aman dan terjamin. Kenapa? Karena masyarakat akan harus tetap hidup, melanjutkan kehidupannya setelah itu. Dan yang pasti bahwa bagaimana konflik yang terjadi dikendalikan sehingga tidak menjadi kekerasan. Emosi dalam politik memang wajar dan sangat perlu. Tetapi juga rasionalitas berpikir sangat penting untuk kita kedepankan. Sehingga pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 akan bisa berjalan dengan aman, damai, tentram, jauh dari konflik dan kekerasan, apalagi pada akhirnya konflik dan kekerasan itu bisa menghancurkan masyarakat ini. Karena ingat bahwa konflik yang berubah menjadi kekerasan, apalagi kekerasan itu dalam skala besar, masif, justru akan menyengsarakan bangsa ini dan mempersulit bangsa ini untuk melakukan proses pembangunan ke depannya. Karena kita akan sibuk untuk menata kehidupan masyarakat yang berkonflik tersebut sehingga kembali menjadi normal. Energi kita akan habis karenanya. Mari kita rayakan pesta demokrasi. Kita song-song pesta demokrasi dalam pemilihan umum. Kita berikan ruang, kesempatan kepada para pemimpin terbaik kita untuk meraih posisi-posisi strategis di negeri ini. Mari kita pastikan bahwa kehidupan politik kita, demokrasi kita akan justru mengarahkan kita pada kehidupan yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih aman, lebih tentram, lebih damai. Merdeka!